Pertama kali juga aku bikin mini album, jadi pastinya rasa deg-degannya tuh ada banget. Setiap judul yang ada di EP-ku itu punya cerita masing-masing dan mewakili perasaan banyak orang gitu. Gelora Asmara itu adalah lagu yang sangat-sangat fun gitu ya. Dari awal pertama kali aku suka sama lagunya. Halo K-lovers semuanya, selamat datang di Kapan Lagi Show. Terima kasih hari ini sudah meluangkan waktu. Saya Farid, izinkan saya untuk memandu acara hari ini. Dan spesial hari ini kita kedatangan satu artis sekaligus musisi yang terus nanjak karirnya. Siapa lagi kalau bukan Tisa Biani. Please welcome. Halo. Apa kabar? Baik. Selamat datang. Selamat Tisa datang Biani. kembali. Selamat datang kembali. Ya ampun, seru banget mikrofonnya. Iya, ini buat nanti. Buat nanti, I see. Kamu apa kabar? Aku alhamdulillah baik, sehat walafiat. What's new? Kodenya dari sini. Pastinya mau nyanyi. Bener banget, karena Tisa lagi launching mini albumnya atau EP-nya. Yes, baru bener ya. banget. Mudah-mudahan udah pada dengerin nih. Udah pada dengerin teman-teman Kapan Lagi Club? Udah. Mantap. Nah, kita akan cek ya apa Oke. sudah dengerin atau belum. Gimana tuh? Tapi kamu keren banget deh, aku ngelihat kemarin udah sibuk promo film. Ya Bener. nggak? Ada yang datang nggak ke promo filmnya Tisa? Kemarin. Weh, Oh, rame. mantap. Nah sekarang udah promo musik, kamu sibuk banget ya kayaknya ya? Harus dong Kak, selagi masih muda harus terus berkarya. I see. Nah gimana perasaan kamu di detik-detik sebelum perilisan? Detik-detik sebelum perilisan, by the way, rilisnya baru kemarin. Jadi kemarin tuh hari pertama aku rilis dan pertama kali juga aku bikin mini album. Jadi pastinya rasa deg-degannya tuh ada banget, takut gak maksimal. Terus pendengar musik di Indonesia juga takutnya ya gak menerima atau gak suka atau segala macam. Cuman balik lagi sih karena aku menulis lagu-lagu itu dengan ketulusan hati aku. Hasil akhirnya nanti ya aku serahin ke Tuhan. Yang penting yang terbaik ya. Penting yang terbaik. I see. Nah kita bedah satu-satu. Dari judulnya, apakah kita? Itu kenapa milih judul itu? Karena aku ngerasa setiap judul yang ada di EP-ku itu punya cerita masing-masing dan mewakili perasaan banyak orang gitu. Jadi banyak pertanyaan yang bisa disambung-sambungkan dengan judul-judul yang ada di EP itu gitu. Misalnya, apakah kita hanya bercanda? Apakah kita tak lagi ragu? Apakah kita gelora asmara? Apakah kita pernah sangat bahagia gitu? Jadi punya pertanyaannya gitu. I see. Dan ini sangat relate dengan kehidupan kamu ya? Banyak orang kok. Oh banyak orang. Kehidupan banyak orang kok. I see. Nah ini ada 4 lagu. Tapi yang menarik di sini lagu Gelora Asmara. Kenapa dengan lagu ini? Kita membuat lagu ini spesial. Oke, Gelora Asmara itu adalah lagu yang sangat-sangat fun gitu ya. Dari awal pertama kali aku suka sama lagunya. Dan aku ngerasa Gelora Asmara itu punya arti tersendiri pada zaman itu. Dan kenapa enggak aku recycle lagi, bikin langsung sama Kader Biromero yang berperan sebagai model video klipnya juga. Dan juga sebagai sutradara di video klipnya. I see. Nah di EP ini kamu juga ikut menulis lagunya. Yes. Itu inspirasinya dari mana sih? Mungkin boleh diceritain ke teman-teman Kapan Lagi Club? Jadi judul yang aku ciptakan ini hanya 2 lagu. Sisanya ada yang nulis yaitu Kak Andi Arman. Terus ada juga Gelora Asmara yang memang sudah viral sebelumnya. Yang aku tulis tuh cuma Apakah Kita Hanya Bercanda sama Tak Lagi Ragu. Nah kalau Apakah Kita Hanya Bercanda aku nulis bareng Kak Evan sama Kak Emong. Tak Lagi Ragu juga sama Kak Evan, Kak Emong. Nah aku tuh menulis karena aku banyak banget dengar dari cerita-cerita teman-temanku bahwa banyak loh yang mempertanyakan hubungan, nextnya mau ke arah mana gitu. Terus ya udah akhirnya kita angkat tema itu jadi lagu. Kalau Tak Lagi Ragu tuh aku pengen banget mengapresiasi pasangan aku gitu. Jadi itu emang lagu buat dia gitu. Itu dari dalam hati ya. Iya sebenarnya. gitu. I see. Oke. Nah dari semua yang ditulis, mana yang paling sulit dan yang paling lama? Yang paling lama
Gak ada kayaknya ya. Nggak ada? Apa kita aja bercanda cepet? Cepet juga. Tak lagi Berapa ragu lama juga tuh kalau cepet. boleh aku tahu? Sejaman lah kayaknya ya. Sejam? Sejam teman-teman kapan lagi klub? Boleh tepuk tangan dulu. Keren banget sih. Terus kalau yang satunya Tak lagi ragu juga. Tak lagi ragu. Agak lama sih 2 jam karena 2 jam. bener-bener nyari kata-kata yang tepat untuk mengapresiasi pacaran nggak semudah membalikan telapak tangan. Benar-benar. Oke, teman-teman kapan lagi klub udah nggak sabar ya pengen dengerin ya. Kita cek semangatnya dulu boleh? Oke, kapan lagi? Kapan lagi? Kalau mau nonton konser bara, Yeay. nah buat lagu ini Yes. kan sebenarnya dari hati ya. Gitu. Benar dong. Terus kata dulu gimana? Aku sih bilang ya kalau yang tak lagi ragu memang buat dulu. Jadi dia kayak pastinya kaget juga gitu awalnya. Ya seneng lah. Pasti siapa sih pacar yang gak seneng ketika diciptain lagu gitu. Jadi pastinya happy lah. Berarti kamu sudah tidak ragu lagi ya? Harusnya ya. Harusnya ya. Oke, nah aku juga pengen ngingetin nih sebenarnya buat kayak lovers di rumah, buat yang mau ikutan dan Gen-Z yang ada di rumah yang mau ikutan seru-seruan bareng kita di sini, bisa ketemu sama Tisa Biani, bisa nonton single terbarunya juga, bisa join di barcode ini. Ini adalah komunitas Kapan Lagi Club, komunitas pencinta musiknya kapanlagi.com. Oke. Nah, sekarang aku pengen nanya, kamu tuh suka nyanyi tuh dari kapan sih sebenarnya? Oke, aku tuh suka nyanyi tuh dari kecil banget sebenarnya. Sebelum acting tuh aku suka banget nyanyi. Untuk apa ya? Untuk menghibur diri lah gitu. Kadang kalau lagi bosen, aku suka karaoke-karaoke di depan kaca. Yes. Terus suka banget nonton video klip artis-artis. Terus ya udah dari situ akhirnya belajar gitar, belajar piano, belajar ukulele juga. Akhirnya nyanyi gitu. Kamu bisa berapa alat musik? Sejauh ini sih baru 3. 3. Wow. Yang paling kamu suka apa? Gitar pastinya. Gitar. I see. Yang kedua? Kedua ukulele. Ukulele. Kalau piano terakhir ya, karena susah gitu belajarnya juga aku masih belajar lah kalau piano. Ya ampun keren banget ya teman-teman Kapan Lagi Club ya. Bisa acting, bisa nyanyi, bisa main 3 alat musik. Yang lancar ya, yang belum lancar masih on the way. Yang belum lancar masih on the way. Ya, banyak banget. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tisa Biani. Terima kasih. Nah, ini kamu itu kalau misalnya bikin lagu, Yes. itu biasanya inspirasinya dari mana sih? Gitu. Apakah ngelihat pasar, lagi sukanya apa gitu atau dari mana? Kalau aku sih tergantung sih Kak. Maksudnya kalau aku emang lagi dapet temanya seperti itu, ya aku langsung buat lagu gitu. Dan tergantung mood dan perasaannya pada saat itu gitu. Jadi aku nggak pernah kayak memaksakan oh harus cerita pribadi nih untuk menjadi lagu gitu. Karena aku juga pingin gitu bagian-bagian dari cerita orang tuh aku eksekusi gitu, Jadi aku jadiin lagu gitu. I see. Karena kalau kita nurutin ego, oh harus dari pengalaman kita pribadi, takutnya malah gak dapet gitu kan rasanya. Gitu. I see. Nah ada banyak lagu yang belum merilis berarti ya? Benar, tapi yang aku rilis nih 4 nih. 4. Ada berapa yang udah kamu konsepin kalau kita boleh tahu? Yang udah aku konsepin pastinya EP-nya itu sendiri gitu. EP ini? Aku kan pengen punya karya yang bener-bener tuh dari hati aku banget gitu. Selama ini aku di film, aku berperan menjadi orang lain, aku acting jadi orang lain. Nah kalau nyanyi tuh kayaknya waktunya aku untuk bisa jujur dan share ke orang-orang bahwa oh diri aku tuh kayak gini loh. Jadi makanya di EP ini tuh aku bener-bener ngerancang banget, desain banget dari mulai pemilihan stylenya, pemilihan covernya, dan lagu-lagu mana yang harus jadi EP gitu. Oh, wow, berarti kamu terlibat banyak banget di sini ya? Banyak banget. I see. Mungkin kalau kita boleh tahu seberapa dalam sih keterlibatan kamu di sini? Apakah sampai yang milih modelnya, sutradara juga? Aku pengennya ini dong gitu. 70% sih rata-rata aku gitu. Selebihnya label kan. Aku juga punya tim label yang support lah gitu dari Trinity
yang bisa mendukung oh harus kayak gini gitu. Tapi selebihnya ya mereka serahin ke aku. I see. Berarti kalau biasanya kita ngelihat Tisa Biani acting gitu ya. Jadi orang menjadi lain. orang lain. Ini adalah versi Tisa Biani sendiri. Terjujurnya. Terjujurnya dari dalam hati kamu. Yes. Acting atau nyanyi? Acting atau nyanyi? Nah, kalau disuruh pilih susah nih. Karena sekarang aku lagi mau nyanyi, aku pilih nyanyi. sih. Tergantung ya. Tergantung hari ini. kalau lagi enaknya premier ya ngapain? aku pilih acting. I Gitu. see. Oke. Nah, tim kapanlagi.com udah ngumpulin beberapa fakta tentang Tisa Biani. Wow, apa tuh? Tapi kita pengen kamu konfirmasi, apakah Oke. ini benar atau enggak? Apakah kita benar atau tidak? Iya benar. Bisa jadi lagu ya. Ya. Teman-teman Kapan Lagi Klub udah tahu fakta-fakta tentang Tisa Biani belum? Belum? Oke. Mari kita cek ya. Tisa Biani jarang sisir rambut. Benar itu. Benar banget. Kenapa? Apa ya, aku tuh suka banget sama rambut yang ngembang kan. Kadang kalau disisir jadi tipis kan, jadi tipis, jadi lurus, jadi smooth. Nah, ketika aku abis keramas, aku membiarkan rambutku terurai tanpa disisir, aku rasa tuh apa ya, semakin mengembang aja itu rambut. Jadi semakin messy dan aku nggak terlalu suka rambut terlalu rapi kan. I see. Gitu. Makanya kadang kalau gini suka messy rambut So gitu. ini sangat blow-nya juga bagus. Blow-nya bukan catok gitu, Iya, aku iya, kurang iya. terlalu suka. Oh, I see. Oke. Yang kedua, takut banget sama kucing. Takut banget. Setakut apa? 100% takut. Kalau kucing deket, kamu menjauh. Menjauh. Tapi anehnya tuh semakin aku takut sama kucing, semakin deketin sama kucing. Tiap aku ke tempat makan, kaki lima gitu, tiba-tiba kucing deket gitu. Kayak dia baca energi aku deh. Kalau aku takut gitu sama kucing gitu. Ada yang takut juga sama kucing di sini? Satu Oh, orang doang temennya. ya. Ada temennya. Iya. Yang ketiga, sempet nggak pede gara-gara jerawat. Iya dong. Kayaknya semua orang gitu ya. Kalau ada jerawat tuh pastinya jadi nggak pede banget gitu untuk keluar rumah bahkan gitu. Tapi masa-masa kamu jerawat yang paling parah tuh kapan? 5 tahun aku. 5 tahun? Berjuang melawan jerawat. I see. Dari aku masih 18 tuh sampai umur 21 apa 22 gitu. Ada Jadi tips lama, and trick lumayan nggak lama. sih? Maksudnya kita kan ya di negara tropis gitu ya. Polusi dan itu gampang Yes. banget berjerawat gitu. Kayak Oke. mungkin seminggu pasti muncul Yes, gitu kan. Ada tipsnya nggak sih dari kamu? Tipsnya sih yang penting sabar. Sabar. Sabar kalau ada jerawat, nggak usah dipikirin, nggak usah Dipencet-pencet nggak usah ya. dipencet-pencet. Terus kalau ada jerawat satu ya bersyukur aja, kalau ada jerawat dua ya bersyukur aja gitu. Karena semuanya pasti akan berlalu. Apalagi orang yang misalnya mengutamakan penampilan banget gitu, itu memang tantangan gitu. Terutama aku harus ketemu sama media segala macam gitu. Tapi kalau aku terus mikirin kayaknya nggak bakalan sembuh gitu. Itu sih kuncinya, jangan dipikirin. Di manage stresnya juga Yes, gitu benar. ya. Oke, nah aku juga pengen ajak teman-teman dari Kapan Lagi Klub Yes. coba cari fakta tentang Tisa Biani. Ada yang udah tahu? Nah nanti boleh ya, aku sambil bacain dulu. Nanti aku minta siapa yang tahu boleh kita minta langsung konfirmasinya. Yes. Oke ya. Nah yang keempat, Tisa Biani jadi artis itu karena terinspirasi dari Yuki Kato. Tapi kalau dilihat-lihat mirip ya. Masa sih jauh kayaknya deh. Dia Jepang, aku dia bule beneran, aku bule pakle ya. Beli balik. I see. Nggak jauh-jauh lah Kak. Cuman kalau dari terinspirasi, kalau pertanyaannya terinspirasi karena Yuki Kato atau enggak, lumayan sih gitu. Karena aku dulu tuh suka banget kan sama sinetronnya Kak Yuki. Terus ya aku pengen jadi artis ya karena nontonin dia gitu dulu. I see. Masih ingat nggak film apa? Hard Series judulnya. Hard Series. Hard Series. Terus aku ngefans, pengen deh jadi kayak Kak Yuki gitu. Itu kamu umur berapa? Berapa ya? 6 kali ya? Lupa 6. aku ya, kayaknya 6 deh. I see. Lupa aku. Masih ingat nggak ceritanya dia berperan sebagai apa dan apa yang ngebuat kamu kayak gua harus kayak gini? Oh, Kak Yuki tuh berperan sebagai Rahel kalau nggak salah. Rahel kan itu karakternya ceritanya jadi wanita yang tomboy, terus cuek, terus nggak menyek-menyek gitulah. Terus aku ngefans aja gitu sama perempuan yang
strong, independen, mandiri kayak Rahel gitu. Pas nonton kayak, oh aku pengen banget nih jadi dia gitu. Aku pengen banget suatu saat bisa jadi artis kayak Kayuki gitu. Sampai sekarang akhirnya temenan. Temenan? Iya. Kamu ketemu pertama kali sama dia di kapan dan di mana? Ketemu pertama kali waktu itu aku jadi bintang tamu acaranya dia sebagai hostnya di situ. Terus ya udah dari situ kita ngobrol, follow-followan sampai sekarang akhirnya temenan gitu. Oh wow, ada starstruck gak sih pas pertama kali ketemu? Pertama kali ketemu gara-gara iya starstruck sih gitu. Wah gila dulu ngefans banget gitu. Terus akhirnya jadi temenan sampai sekarang. Good. Nah yang kelima adalah dulu koleksi merchandise-nya One Direction. Iya benar sekali. Aku tuh dulu ngefans banget sama boy band One Direction. Jadi aku bisa koleksi apanya ya? Kaos kaki gambarnya One Direction. Gambarnya One Direction. Terus ada pin, ada buku biografinya, ada kaos, terus apa lagi ya? Semuanya kayak komplit ya? Iya, ada barang yang biasa dipakai misalnya sama salah satu personilnya itu aku beli gitu. Jadi emang dulu tuh bener-bener ngefans itu dan orang-orang sekitarku tuh tahu kalau aku ngefans sama One Direction gitu. I see. Oke, nah sekarang aku mau buka. Teman-teman dari Kapan Lagi Club, ada yang mau nanya soal fakta dari Tisa? Ya, boleh. Silahkan ya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Yuliana. Saya mau tanya, Kak Tisa itu kan takut banget sama kucing gitu ya. Dan sekarang itu kan dunianya dunia kucing banget ya. Kalau zaman sekarang itu kan udah hype itu kucing. Itu kakak punya pengalaman buruk apa sampai kakak bisa fobia itu sama kucing? Terima kasih. Oke. Thank you. Mungkin ada cerita atau pengalaman apa sama kucing, mungkin pernah dicakar atau digigit sama kucing sampai fobia itu. Oke, sip. Langsung dijawab nih. Boleh. Thank you. Ada satu pengalaman yang bikin aku takut banget sama kucing. Kalau boleh aku ceritain tuh kalau nggak salah ya, waktu itu aku masih TK. Masih TK ya pasti masih kecil banget kan, dari badan aku juga beda banget sama yang aku sekarang ini. Aku lagi makan gitu sama eyang aku kalau nggak salah lagi makan. Terus tiba-tiba aku ngelihat ada kucing lagi jalan mengarah kepada aku gitu. Waktu itu belum takut sama sekali sama kucing. Terus pas aku ngeliat dia jalan aku masih biasa gitu. Tiba-tiba pas lagi makan dia lompat ke makanan yang ada di piring aku itu. Terus semua makanan itu jatuh, piringnya pecah. Nah dari situ inner child-nya tumbuh kali ya. Karena itu kejadian pada saat aku masih kecil kayak takut sama kucing gitu. Tiap ada kucing tuh jadi takut gitu. Wah ini dia mau berbuat apa lagi nih gitu. Jadi itu kejadian yang membuat aku jadi trauma sekali karena pada saat itu juga aku masih kecil banget ya. Di kayak gituin sama kucing, jadi makanya teringat sampai sekarang gitu. Oke, jadi itu alasannya kenapa Tisa takut sama kucing. Yes, benar. Ada lagi mungkin yang mau nanya fakta tentang Tisa? Ya silahkan. Halo, selamat siang Kak Tisa. Yes. Aku mau nanya, pas tadi di awal Kak Tisa kan awalnya tuh nyanyi ya, terus merintis film itu udah agak sedikit beberapa tahun kemudian ya Kak. Nah aku mau nanya, awal-awal kakak waktu kecil itu udah menguasai 3 permainan alat musik kah? Kakak dulu explore sendiri atau mengikuti kursus gitu Kak, kayak lebih konsisten ya. Terus yang kedua, kakak mulai terjun dunia acting, apalagi kakak kan langsung main film tuh, langsung banyak gitu ya. Nah apakah kakak dulu itu mengasah di sanggar film atau memang support dari keluarga aja gitu Kak? Terima kasih. Oke, langsung jawab kali ya. Aku dulu pertama kali nyanyi tapi nggak langsung terjun ke dalam dunia musik. Aku cuma hobi aja gitu. Aku ngulik, main gitar gimana, main piano gimana. Terus ya alhamdulillah semakin besar mungkin kesempatannya makin ada, akhirnya ya udah rilis single gitu. Dan kalau acting, aku kebetulan nggak pernah ikut sanggar. Aku belajarnya otodidak. Aku nanya-nanya dari film ke film. Aku selalu mendekati orang-orang yang memang sudah mahir di bidang film supaya aku juga dapat ilmunya gitu. Karena kalau sanggar, bukan aku menyalahkan sanggar, tapi kadang ada beberapa orang yang nggak cocok diajarkan secara teori. Nah aku tuh orangnya kayak gitu. Aku nggak bisa kayak, oh harus kayak gini-gini, nggak bisa. Jadi aku belajarnya otodidak. Semoga menjawab. Terima kasih. Oke, kalau gitu itu dia segmen pertama. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Gak lama lagi Tisa akan perform, so tetap stay tune terus di Kapan Lagi Show.